Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Ermsasi dalam pelajaran Ekonomi untuk kelas 12. Hari ini kita akan belajar mengenai neraca. Tapi sebelum belajar mengenai neraca, kita akan ingat kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai buku besar 4 kolom. Ya, kemudian ada buku besar 3 kolom, kemudian buku besar 2 kolom, dan buku besar bentuk T. Nah, sekarang kita lihat salah satunya, ya ini mulai dari kas ya. Untuk buku besar bentuk T-nya ini ada 10.700 hasil perhitungannya. Kemudian 2 kolom kita lihat kolomnya, kalian ingat ini juga 10.700. Lalu untuk yang 3 kolom kalian lihat juga saldonya 10.700 dan buku besar 4 kolomnya. Untuk kas kalian lihat bentuknya, diingat dan di sini ketemunya 10.700 sama ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan masuk dalam neraca. Ya ini. Untuk neraca adalah berfungsi untuk menulis saldo akun-akun yang ada dalam buku besar dengan urutan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara urut. Kemudian dilihat di debit atau kreditnya ya. Oke, sekarang kita akan mencoba praktek langsung. Kita lihat yang buku besar 4 kolom aja ya. Mulai dari kas, kalian perhatikan di sini. Tadi saldo kas di debit 10.700. Kas menjadi pertama karena termasuk golongan harta. Ini tidak saya ulang lagi karena harusnya sudah paham. Tadi debit 10.700 ya. Kemudian berikutnya ya, modal. Ya, ini kita letakkan nanti karena kita cari golongan harta dulu. Ini ada perlengkapan di debit 300. Maka perlengkapan karena harta masukkan di awal juga di bawah kas 300 ya, debit. Oke. Kemudian setelah itu cari harta lagi. Ini ada peralatan ya di debit 3.100. Tulis peralatan debit 3.100 ya. Next berikutnya ya, hutang tidak, nanti prive juga tidak karena terkait modal, beban gaji nanti. Piutang ini juga termasuk golongan harta 700 di debit. Piutang ya. 700 di debit. Tetapi antara piutang dan peralatan ini harusnya duluan piutang. Karena untuk peralatan dia termasuk harta tetap, maka akan saya pindahkan ya. Piutangnya saya pindahkan terlebih dahulu, di atasnya peralatan karena masuk harta lancar. Oke, seperti ini bisa dipahami ya. Oke, next berikutnya setelah harta ini selesai ya, kita golongkan harta semuanya. Kita masukkan untuk utang, golongan utang. Ya, butuh ketelitian dan hati-hati. Hutang di sini kredit 1.200, maka tulis hutang dikredit 1.200. Udah? Oke, setelah hutang tidak ada lagi. Tadi yang berikutnya adalah modal. Ya, setelah U modal. Nah, ini ada modal di sebelah kredit 15.000. Tulis modal kredit 15.000. Oke, mudah. Setelah modal, yang terkait dengan modal adalah prive. Kenapa prive? Karena prive adalah pengambilan uang pribadi milik dari pemilik perusahaan ya, maka akan berpengaruh pada modal.
Nah, privi ini terletak di sebelah debit. Maka tulis dulu prive debit tadi jumlahnya adalah 700 ya, debit. Oke, mudah. Setelah itu HUM, harta utang modal selesai. Kemudian P berikutnya adalah pendapatan. Nah, kita lihat dari buku besarnya pendapatan ada di sebelah kredit 2100. Nah, ini pendapatan sebelah kredit 2100 ya. Next berikutnya beban. Ya, kita lihat bebannya mulai dari beban iklan di debit 200 ya. Beban iklan debit 200. Nah, kemudian berikutnya di bawahnya beban listrik 100 debit. Beban listrik 100 debit. Oke. Kemudian berikutnya beban serba-serbi debit 250. Ya. Di debit 250. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya. Ini harus kita urutkan. Biasanya nomor-nomor ini ada nomor kode untuk masing-masing akun yang ada ya. Nah, sekarang di sini ada 11 buku besar. Padahal kalau kita lihat di sini ada 13 buku besar. Ya, ini loh, akuntansi itu di sini. Kita harus nyari dulu mana yang belum dimasukkan ya. Ini beban ikan listrik serba-serbi sudah. Kita cari ke atas lagi, mana yang belum dimasukkan. Ya, ini ada beban sewa 1.500. Kita lihat belum ada, maka masukkan beban sewa di debit 1.500 ya. Kemudian beban sewa ternyata ada satu lagi di bawahnya, itu ada yang namanya beban gaji di debit 750. Kita lihat belum ada beban gaji ya. Nah, beban gaji masuk debit tadi 750 ya. Maka kita lihat 13 akun sudah masuk dalam neraca cocok dengan jumlah yang ada dalam buku besar tadi, yaitu 13 buku besar. Oke, gitu? Paham ya caranya? Nah, sekarang langkah terakhir yang bikin deg-degan ini debitnya dijumlahkan semua. Hasilnya berapa? Hasilnya 2400. Sama enggak ya ini? Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya, kreditnya dijumlah juga. Nih, 16.200 nih ya. Enggak seimbang ya. Dan ketika bikin video tidak seimbang berarti mengulang dari awal ya. Ini berarti ada yang salah. Salah meletakkan debit atau kreditnya atau jumlahnya. Dan ini saya langsung ketemu ya, karena ya berdasar pengalaman aja. Ini ada pendapatan 2.100 di debit ya. Kita lihat dulu pendapatan, cek lagi di buku besarnya ya. 2.100 ternyata di kredit. Saya salah meletakkan di debit. Yuk kita ganti. Pendapatannya harusnya di kredit. Ini saya tulis di debit, salah ya. Oke, kita pindah di sebelah kredit. 2.100. Coba lihat hasilnya anak-anak semuanya. Total debit ketemunya 18.300 dan total kredit ketemunya 18.300. Selesai. 100 nilainya. Besok kalau kalian ulangan kerjakan seperti ini 18.300 cocok ya. Jadi memang benar neraca ini bagi anak-anak akuntansi makanya ada yang namanya guyon ya. Kalau anak akuntansi itu neraca belum seimbang